mulai ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di sini. Ya. Nah, kita bertemu hari ini dalam rangka untuk mengawali kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan bersama-sama di kelas Bu Kartika. Oh iya. Oke. Nah, Ibu bisa dijelaskan kelas yang akan kita lakukan supervisi, kelas apa dan untuk kegiatan apa? Mungkin besok itu proyek Pancasila kelasnya Pak. Oke. Kegiatannya nanti anak-anak membuat pertanyaan sebagai bahan wawancara ke perangkat desa. Oke. Jadi itu untuk tema apa Bu? Untuk Temanya P5-nya? demokrasi. Tema demokrasi ya. Nah, dari kegiatan yang akan Ibu lakukan besok gitu, apa arah pengembangan atau fokus pengembangan yang ingin Ibu capai? Jadi kan nanti anak-anak kan mau wawancara. Nah, dibagi per kelompok nanti membuat pertanyaan. Jadi yang mau saya kembangkan itu dari segi keaktifannya, kerjasama, sama nanti kualitas pertanyaannya bagaimana. Oke, jadi 3 itu yang ingin dikembangkan ya, Bu ya. Keaktifan, kemudian kerjasama dan kualitas pertanyaan. Adakah strategi yang sudah Ibu rancang sebelumnya? Iya, jadi nanti kan anak-anak dibagi per kelompok. Jadi ada 4 perangkat desa yang diwawancarai, terus anak-anak dibagi 4 kelompok. Nah, nanti anak-anak bisa saling berdiskusi sama temannya. Oke. Baik, kita bisa lakukan kegiatan itu besok ya Bu ya, jam 5. Besok jam berapa? Jam kedua. Jam kedua. Oke. Saya mohon izin untuk bisa hadir di dalam kelas Ibu untuk bisa mengamati hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas P5 Bu Kartika. Oke, gitu ya. Oke, sampai jumpa besok hari Kamis jam kedua di kelas 7C ya. Oke, terima kasih. Bisa kita mulai ya Bu ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bu Kartika. Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan refleksi. Kita akan membahas kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, di mana saya hadir di dalam kelas tersebut untuk menjadi seorang observer. Oke. Nah, bagaimana refleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Kartika lakukan kemarin? Kemarin sebelum pembelajaran kan Pak Tri juga tanya yang mau dikembangkan apa. Saya ngomong dari kerjasamanya, dari keaktifannya, terus dari kualitas pertanyaannya. Nah, setelah Pak Tri juga lihat kan di dalam kelas anak-anak itu memang sudah dibagi per kelompoknya, tapi masih banyak juga satu kelompok itu ada yang nggak mau ngomong, ada yang main sendiri, atau ada yang
emang ngobrol tapi bukan ngobrolin pelajarannya. Dari segi keaktifan kurang, kerjasamanya juga, terus kualitas pertanyaannya juga masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, dari kondisi tersebut kemudian kita berdiskusi hari ini, apa sih tujuan yang ingin kita capai? Kan dari Pak Tri juga saya berharapnya juga dapat solusi, dapat ilmu baru untuk memperbaiki pembelajarannya atau cara mengajar saya juga. Nah, dari kegiatan yang kemarin sudah Ibu lakukan, ada 3 fokus pengembangan kemarin ya, dari kerjasama, kemudian keaktifan siswa, dan juga yang terakhir adalah kualitas pertanyaan. Bisa digambarkan Bu, gimana hasil ketercapaiannya? Iya, kalau menurut saya dari keaktifannya juga belum sepenuhnya tercapai, kerjasamanya juga masih kurang, masih perlu peningkatan lagi. Kualitas pertanyaannya masih banyak yang perlu disortir lagi, masih dibimbing untuk gimana caranya menyesuaikan antara tema demokrasi sama pertanyaannya. Dengan anak itu mungkin pertanyaan juga banyak yang nggak nyambung. Ada contoh satu atau mungkin beberapa yang kan temanya padahal tentang demokrasi, tentang pemilihan kepala desa, tapi anak-anak nanyanya itu ya Bapak umur Bapak berapa, atau umur anak Bapak berapa Pak, Bapak jadi kepala desa dipaksa atau tidak gitu. Jadi masih perlu bimbingan lagi. Dan itu kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran di dalam kegiatan P5 tadi ya Bu ya? Sama temanya juga kurang sesuai. Nah, apa sih yang menjadi kekuatan atau potensi dari Bu Kartika untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran itu? Kekuatan saya mungkin dari segi komunikasi ke anak-anak mungkin Pak ya. Terus sama karena saya juga baru lulus, masih fresh graduate, jadi istilahnya baru dapat ilmu yang kemarin langsung diterapkan hari ini. Saya sepakat sih dengan yang Ibu sampaikan, karena memang biasanya memang guru-guru muda itu untuk bisa menyelami gitu ya, menyelami karakteristik anak-anak itu lebih mudah mungkin dibandingkan guru-guru yang secara usia mereka terpaut jauh dengan anak-anak usia remaja saat ini. Dari segi komunikasinya. Dari komunikasinya. Nah, dari kegiatan kemarin Bu, apa yang sudah Ibu lakukan atau langkah pembelajarannya sudah Ibu lakukan seperti apa? Dari awal saya sampaikan hari ini buat kelompok, membuat pertanyaan untuk Jumat besok itu nanti mau ke kantor kepala desa gitu. Terus anak-anak dibagi, kan ada 4 yang diwawancarai, kepala desa, sekretaris desa, BPD sama panitia pilkades. Tiap anak dibagi satu-satu, nanti menyusun pertanyaan yang ditujukan untuk narasumbernya gitu. Nah, apakah Ibu kemarin juga sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya? Oh iya, kayaknya belum. Masih belum ya? Kalau untuk apersepsinya Bu? Apersepsi belum juga. Nah, kira-kira dari tujuan, apersepsi juga belum disampaikan, apakah itu juga merupakan faktor yang menyebabkan anak-anak kurang bisa mencapai dari fokus pengembangan Ibu kemarin? Mungkin karena saya belum menyampaikan tujuan, jadi anak-anak masih bingung arahnya. Kemana pembelajaran itu? Baik, Ibu, adakah rencana yang sudah Ibu tetapkan atau Ibu rancang untuk memperbaiki kualitas dari pembelajaran berikutnya? Mungkin kalau dari masukan Bapak ya, saya mestinya di pembelajaran selanjutnya itu harus menyampaikan tujuannya dulu, harus menyampaikan apersepsi juga, sama nanti menjelaskan langkah-langkahnya juga saya belum kemarin. Apakah menjelaskan ketiga hal tersebut bisa meningkatkan hasil dari pembelajaran itu? Mungkin nanti kalau anak-anak nanti tahu tujuan hari itu apa, terus langkah-langkah pembelajarannya gimana dari awal sampai akhirnya gimana, mungkin nanti mereka bisa lebih aktif dan kerjasama sama teman-teman. Ada 3 hal yang akan Ibu lakukan ya. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan di awal pembelajaran, kemudian melakukan apersepsi untuk bisa membangkitkan rasa penasaran anak-anak terhadap pembelajaran itu, dan menjelaskan langkah-langkah di awal pembelajaran, tujuan dan langkah-langkah itu ya. Nah, apa tindak lanjut
dari sesi yang akan Ibu lakukan berikutnya? Ya, selanjutnya mungkin di pembelajaran proyek P5 juga nanti kalau sudah ganti tema saya sampaikan dulu tujuannya hari ini apa, terus saya kaitkan dengan kegiatan sehari-hari sebagai persepsinya, terus langkah-langkahnya gimana, bentuk kelompok kah atau diskusi kah atau gimana gitu. Mungkin saya sampaikan dulu ke anak-anak biar anak-anak itu lebih aktif, lebih bisa diskusi juga gitu. Apakah Ibu berkomitmen untuk melakukan perubahan itu? Saya usahakan juga sih, nanti mungkin bentuknya kayak membuat catatan refleksi gitu ya. Kekurangan saya apa hari ini, mungkin saya catat dulu terus nanti untuk bisa diperbaiki cara mengajar saya selanjutnya. Ibu akan membuat catatan refleksi gitu ya. Nah, untuk tindak lanjut berikutnya, catatan refleksi itu akan Ibu kemanakan? Mungkin nanti saya sampaikan ke Bapak ya Pak. Jadi saya bisa dapat solusinya bersama juga, dapat jalan keluar dari permasalahan kekurangan cara mengajar saya. Oke, baik Ibu, sejauh ini saya melihat komitmen yang sudah Ibu Kartika tetapkan, dan dari diskusi kita hari ini saya mencoba untuk merangkum gitu ya, bahwa Bu Kartika sudah melaksanakan pembelajaran dengan fokus 3 pengembangan, kerjasama, keaktifan dan juga kualitas pertanyaannya nanti gimana. Nah, tadi Ibu merencanakan untuk melakukan perubahan, ada 3 rencana, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi dan juga langkah-langkah. Gitu. Dan Ibu akan membuat refleksi diri sendiri yang nanti akan Ibu pergunakan untuk bisa mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari kegiatan pembelajaran Ibu. Oke. Baik Ibu, itu mungkin yang bisa kita diskusikan. Adakah hal-hal yang lain yang ingin disampaikan kepada saya? Sepertinya cukup ya Pak. Oke, sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga nanti dari hasil kegiatan diskusi kita hari ini bisa memperbaiki ketercapaian pembelajaran anak-anak di kelas. Iya, saya juga terima kasih atas masukan-masukannya biar saya lebih memperbaiki cara ngajar saya. Oke, baik, terima kasih. Semoga kita bisa kerjasama di lain waktu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.